Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 508121070. Jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang pertama, ada komunikator politik. Para komunikator politik dibandingkan dengan warga negara pada umumnya suka ditanggapi lebih sungguh-sungguh bila mereka berbicara ataupun berbuat. Sehubungan dengan itu, kita di sini akan mengidentifikasi 3 kategori para komunikator politik ini. Kemudian akan meninjau unsur-unsur dan segi-segi pokok peran mereka sebagai pemimpin politik. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri komunikator politik. Pihak yang pertama mempunyai inisiatif, pihak yang kedua mempunyai ide atau gagasan yang akan disebarluaskan, pihak yang ketiga yang mulai pertama mengajak berkomunikasi, pihak yang keempat yang bermaksud mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap. Lanjut, NIMO mengidentifikasi komunikator menjadi 3. Yang pertama, politikus yang bertindak sebagai komunikator politik. Yang kedua, profesional sebagai komunikator politik. Yang ketiga, aktivitas sebagai komunikator politik. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu pembicaraan atau pesan politik. Apa yang membuat suatu pembicaraan itu menjadi pembicaraan politik? Menurut Davis, kepentingan pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik yang besar dan yang pasti dan jelas sekali polisnya, yaitu pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas. Selanjutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu khalayak komunikasi politik. Khalayak komunikasi politik adalah sejumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik setelah mereka mengkristal menjadi opini publik. Bagi dan NIMO, opini publik adalah abstraksi dari khalayak komunikasi politik. Lanjut ke bagian keempat, yaitu saluran komunikasi politik. Saluran komunikasi politik adalah alat atau saran yang memudahkan untuk menyampaikan pesan. Ada 3 tipe utama saluran komunikasi politik. Yang pertama, massa, dan yang kedua interpersonal, dan yang ketiga organisasi. Baik, lanjut kepada poin kelima, yaitu dengan akibat apa? Berbagai ahli telah merangkum akibat potensi dari komunikasi politik dengan menggunakan kategori sebagai berikut. Yang pertama, akibat kognitif atau mengunggah kesadaran. Yang kedua, akibat efektif, kecenderungan untuk suka atau tidak menyukai perubahan atas keputusan akibat komunikasi politik. Yang ketiga, akibat partisipasi. Selanjutnya adapun akibat kognitif atau mengunggah kesadaran, yaitu dapat membedakan akibat politik jangka panjang dan akibat politik seketika. Konsekuensi komunikasi bisa menjadi dua dimensi. Yang pertama, informasi awal menciptakan ambiguitas. Yang kedua, menyajikan informasi lebih rinci yang mengurangi dan memecahkan ambiguitas. Selain menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang, juga menyajikan bahwa mentah bagi interpretasi personal memperluaskan realitas sosial dan politik dan lain-lain. Selanjutnya, akibat efektif atau kecenderungan untuk suatu yang tidak menyukai perubahan atas keputusan akibat komunikasi politik. Ada 4 konsekuensi efektif yang potensi dari komunikasi politik, yaitu yang pertama, bisa menjernihkan untuk mengkristalkan nilai politik. Yang kedua, bisa memperkuat nilai komunikasi politik. Yang ketiga, bisa memperkecil nilai yang dianut. Yang keempat, bisa memindahkan situasi orang dari persuasi yang suatu kepada persuasi yang lain. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulannya, yaitu yang pertama, pada pembahasan di atas telah jelas bahwa komunikasi merupakan penyampaian pesan dari komunikan pada komunikator. Kemudian, politik adalah proses terbentuknya dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Yang kedua, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.